Puji Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Di awal video kita boleh melihat salah satu tempat di Hong Kong, di APM Kuntong, di mana ini kita boleh disajikan kembali dengan dekorasi Natal yang begitu luar biasa dalam menyambut Natal yang ada di Hong Kong. Saat ini kita masuk dengan minggu-minggu Advent, yang dimana kita akan merayakan atau kita akan menyambut Natal. Senang rasanya di hari ini saya boleh kembali menyapa kita sekalian, dan kita kembali dalam seri perenungan kita dari kitab Amsal, yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya yang ke-8, ayatnya ke-14 sampai ayatnya ke-36. Bagian perenungan kita di hari ini berbicara mengenai kuasa hikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang beruntung dalam kehidupannya. Dalam hikmat ada nasihat dan pertimbangan. Hikmat adalah pengertian, dan di dalam hikmat ada kekuatan. Kata karena pada ayatnya yang ke-15 dan ayat 16 dari pembacaan kita menjelaskan bahwa para raja yang memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan atau memutuskan suatu perkara. Bahkan para pembesar yang berkuasa juga, para bangsawan dan semua hakim di bumi menjalankan tugas dengan hikmat. Hikmat memimpin para raja, memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Hikmat membuat para pembesar, para bangsawan, dan semua hakim berkuasa. Tanpa hikmat, pemerintah rapuh, keadilan diputar-balikan, bahkan kuasa disalahgunakan. Itu sebabnya banyak kita jumpai hal demikian dari generasi demi generasi. Hikmat akan diperoleh jika manusia menginginkan dan bertekun dalam usaha untuk memilikinya. Dengan hikmat, manusia akan sanggup untuk memperoleh kekayaan, kehormatan, bahkan keadilan. Tetapi sedikit sekali kita bisa menemukan seorang pemimpin yang mau dipimpin dengan kuasa hikmat. Mereka cenderung memimpin dengan kuasa dan kemampuan dirinya sendiri, sehingga tidak menghasilkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Sebaliknya, menimbulkan perpecahan, ketidakpuasan, rusaknya citra manusia, dan merosotnya standar moral. Ayat ke-34 sampai ayat ke-36 dari pembacaan kita tertulis, "Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut." Firman Tuhan hari ini memperingatkan kita supaya jangan kita mengabaikan hikmat. Orang yang mencintai hikmat dan tidak mengabaikan hikmat akan menjadi orang yang berbahagia dan beruntung dalam kehidupannya hari lepas hari. Karena ia akan menjadi orang yang bijak dan hidupnya akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena hikmat juga ada ketika Allah membentuk bumi dan segala isinya. Allah tidak pernah bertindak tanpa hikmatnya. Ia tidak pernah mengabaikan hikmat. Seperti Raja Salomo sendiri telah memerintah dengan adil karena hikmat yang dari Allah ada dalam hatinya.
yang kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayatnya ke-28. Dan seperti Daniel yang dapat mengartikan mimpi raja yang tidak berhasil diartikan oleh semua orang bijaksana di Babel, juga karena ada hikmat Allah dalam dirinya. Jika ingin menjadi orang yang beruntung dalam hidup Anda, milikilah hikmat Allah. Hikmat Allah adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ketika kita sungguh-sungguh belajar dari Yesus, maka kita sedang belajar untuk memiliki hikmat Allah. Dengan demikian, tentu berbahagia dan beruntunglah kita yang telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita tetap setia dan tekun dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, agar kita beruntung dalam apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.